Dalam video bahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Esa Raflesa yang menanggapi video dari Louis Prasetyo, yang juga menanggapi video dari Ustadz Felix Xiao. Jadi seru ya, tanggap-menanggapi. Video ini perlu saya tanggapi karena saya lihat ada hal-hal yang keliru daripada Esa ini tanggapannya, dan juga hal-hal yang terlalu menyudutkan iman Kristiani. Jadi adalah kewajiban saya untuk meluruskannya. Kali ini saya akan membahas yang mana beliau mengajarkan bahwa hamil adalah hukuman dari Allah menurut Kristen. Lalu bagaimana hukuman buat perempuan? Ini hukuman buat perempuan, teman-teman sekalian. Apa hukuman buat perempuan? Bukan digigit, hamil dan melahirkan. Paham ya? Lalu Tuhan mengatakan pada perempuan itu, aku akan menambah kesakitanmu ketika engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tapi meskipun Nah, menurut Ustadz Felix Xiao dikatakan di sini, apa hukuman kepada Hawa ketika Hawa berbuat dosa? Menurut Ustadz Felix Xiao, yaitu ketika hamil dan melahirkan adalah hukuman dari Allah. Nah, apakah benar demikian? Apakah benar menurut Kristen hamil dan melahirkan adalah sebuah hukuman? Ini salah, guys. Salah besar. Sebab di dalam Kristen tidak pernah dikatakan bahwa hamil dan melahirkan adalah sebuah hukuman. Yang menjadi hukuman sebenarnya bukan hamil dan melahirkannya, tetapi kesakitan ketika hamil dan melahirkan. Tapi intinya di dalam kekristenan, dalam Alkitab, yang menjadi hukuman adalah kesakitan ketika melahirkan, bukan melahirkannya, gitu loh. Sebenarnya dalam penjelasan terkait hamil adalah sebuah hukuman seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Felix Xiao ini adalah satu paket. Karena dalam penjelasannya Ustadz Felix mengatakan hamil dan melahirkan. Nah, ini satu paket ya. Jadi maksud dari Ustadz Felix adalah aku akan menambah kesakitanmu saat engkau hamil atau mengandung dan saat melahirkan. Nah, dari penjelasan Saudara Louis tentang pernyataan Ustadz Felix, dia mengklaim bahwa sebenarnya yang menjadi hukuman bukan hamil dan melahirkannya, tetapi kesakitannya. Oke, mari kita lihat sekali lagi videonya. Lalu bagaimana hukuman buat perempuan? Ini hukuman buat perempuan, teman-teman sekalian. Apa hukuman buat perempuan? Bukan digigit, hamil dan melahirkan. Paham ya? Lalu Tuhan mengatakan pada perempuan itu, aku akan menambah kesakitanmu ketika engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tapi meskipun demikian, engkau masih tetap ingin kepada suamimu, birahi pada suamimu. Pertanyaannya, kalau seandainya mereka itu kalau hamil melahirkan adalah sebuah hukuman, kalau di dalam Islam kira-kira gimana? Hukuman atau bukan? Masya Allah, sangat beda sekali. Di dalam Islam, hamil adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang wanita. Sebenarnya hal ini sangat lucu untuk dibahas karena kurangnya pemahaman dalam menelaah penjelasan seseorang saja. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Ustadz Felix itu menjelaskan satu paket, yakni hamil dan melahirkan. Tetapi Saudara Louis fokus kepada sisi lain. Maksudnya gini, dia mengatakan bahwa sebelum hukuman ini ada, wanita tidak akan merasakan sakit saat hamil dan melahirkan. Nah, apakah itu benar? Seperti itu? Mari kita cek terjemahan dari kitab Kejadian 3 ayat 16 sesuai versi dari tahun ke tahun ya. Di sini saya akan jabarkan saja terjemahannya. Setelah kita melihat terjemahan versi dari tahun ke tahun, nah di dalam beberapa terjemahan jelas di situ menggunakan kata akan. Artinya apa? Artinya sebelum Tuhan menambah kesakitan tersebut, rasa sakit ini sudah ada, tapi tidak seberat sebelum hukuman itu dikeluarkan. Nah, di terjemahannya itu ada beberapa clue ya.
Aku akan sangat melipat gandakan susah payahmu. Aku akan menambah kesakitanmu, dan seterusnya ya. Jadi kesimpulan dari penjelasan Ustadz Felix adalah Tuhan akan menambah kesakitanmu pada saat hamil dan melahirkan. Nah, kalau Oke, video ini jadi seru ya, karena ada tanggap menanggapi. Dan dalam video ini ada catatan yang perlu saya sampaikan, bahwa nampak sekali Esa ini tidak menonton secara utuh video dari Felix Xiao, sehingga ia luput dalam perhatian bahwa memang Felix Xiao mengatakan bahwa hamil dan melahirkan itu adalah hukuman untuk para wanita menurut Alkitab. Apakah Esa sebenarnya tahu isi video itu secara jelas dan hanya ingin membela Felix Xiao? Wallahualam. Tapi yang jelas, kesalahan daripada Louis Prasetyo tidak akan saya bela. Di mana Louis Prasetyo membuat kesalahan, saya akan menyalahkannya. Tapi di mana ia menyatakan yang sebenarnya, saya akan membenarkannya. Saya tahu benar isi seutuhnya video daripada Felix Xiao itu, karena video Felix Xiao itu saya tanggapi juga di YouTube. Dan tanggapan saya atas video itu adalah hampir seluruhnya saya tanggapi. Karena itu saya tahu pasti apa yang dikatakan oleh Felix Xiao. Di dalam kesempatan ini saya sertakan cuplikannya. Selamat menyaksikan. Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah. Tahu yang mana yang baik dan tahu yang mana yang jahat. Sampai di sini paham? Jadi kenapa nggak boleh makan? Nanti mati. Enggak gitu kok. Nanti kalau kamu makan, justru kamu akan tahu yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Dimakan atau tidak? Dimakan atau tidak? Akhirnya dimakan. Apa itu? Maka manusia jatuh ke dalam dosa. Maka gara-gara itulah manusia diusir ke dunia. Gara-gara berbuat dosa, makan buah yang dilarang untuk dimakan. Maka ketika manusia memakan buah terlarang itu, dia jatuh ke dalam dosa dan kemudian diusir oleh Tuhan. Maka itu dinamakan dengan buah yang menyebabkan dosa asal, dosa waris. Bisa dipahami. Tapi menurut ternyata dimakan, mati atau tidak? Yang benar setan atau Tuhan? Paham teman-teman sekalian?
Oke, video tadi itu hanya sebagai bukti bahwa saya benar-benar menyimak dengan seksama video daripada Felix Xiao. Hanya itu saja. Kalau dilihat dari pernyataannya Ustadz kita ini, apa yang keliru dari pernyataannya? Nah, sementara saudara Louis juga mengakui bahwa istrinya sekarang lagi mengandung, dan saat mengandung dia merasakan sakit yang luar biasa. Nah, bagaimana kalau melahirkan? Nah, kelopkan dengan pernyataan Ustadz Felix. Intinya, hal seperti ini tidak perlulah dibuat diselisihi, karena saat Anda melakukan itu, maka Anda akan menimbulkan kesalahan baru, seperti klaim Anda dalam video bahwa sebelum hukuman Tuhan diberikan, hamil dan melahirkan tidak merasakan sakit, padahal tanpa Anda sadari Anda menyelisih ayat Anda sendiri. Paham ya? Sekarang mari kita lihat keluhan dia yang lain. Check it out. Langsung kita lanjut saja. Oke, akhirnya kemudian Hawa makan buah ini karena tertipu oleh setan, dan kemudian dia ngasih pula kepada suaminya Adam. Akhirnya dua-duanya Adam dan Hawa makan buah ini dan dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Saya mendengar engkau di taman, saya takut, jadi saya bersembunyi karena saya telanjang. Tuhannya nanya, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kamu tahu dari mana? Maka kemudian Adam menjawab, siapa yang mengatakan padamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kularang kau makan? Adam menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan. Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangannya Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Nah, ini permasalahannya. Sebenarnya kalau beliau mengajarkan mengenai Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa karena makan buah itu, oke, fine, nggak ada masalah. Tetapi di penutup dari video ini, kalau kita dengar baik-baik, ada sesuatu yang janggal. Ustadz Felix Xiao mengatakan kalau Anda memiliki sifat yang ngeles, ayo siapa di rumah yang suka ngeles ini? Kata Ustadz Felix Xiao, kalau suka ngeles, jangan-jangan Anda belajar di agama yang salah. Ingat ya, dikatakan di situ jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Agama yang salah. Maksudnya agama siapa? Di video yang kedua ini, mungkin sebelumnya saya ingin minta maaf ya, kalau mengatakan sebenarnya saudara Louis ini terlalu baper, walaupun kalau kita telaah apa yang dikatakan Ustadz Felix itu adalah fakta, meskipun Ustadz kita ini tidak menyebut agama, nama agama maksudnya ya, yang suka ngeles, saya akan coba menjawab kebaperan dia. Nah, sebelumnya saya akan membawa di sini makna arti kata ngeles ya. Ngeles adalah istilah untuk menghindar atau menampik dari sesuatu. Saya ulang, ngeles adalah istilah untuk menghindar atau menampik dari sesuatu. Makan buah, terus ditanya ke perempuan, iya itu ular itu udah goda saya, jadi itu memang ngeles betul. Tetapi ini bukan pengajaran. Pengajaran itu misalnya kayak gini loh ya, Adam dan Hawa bagus, kalian udah ngeles bagus, memang itu yang paling benar. Kan gak ada gitu loh. Di teks selanjutnya Allah menghukum Adam dan Hawa. Sebelumnya saya ingin menggarisbawahi, walaupun alasan saudara Louis mengatakan bahwa di kitab Kejadian tersebut menjelaskan kisah dan bukan pengajaran, saya ulang ya pernyataannya ya, di kitab Kejadian tersebut menjelaskan kisah dan bukan pengajaran, maka kita memiliki pertanyaan, apakah kitab suci Anda layaknya buku sejarah atau komik untuk menceritakan alur? Apakah hanya itu yang Anda dapatkan dari kisah tersebut? Semua kitab dalam kitab suci itu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Khusus untuk kisah Adam dan Hawa dalam versi Alkitab sangat jelas di situ dikatakan bahwa mereka, yakni Adam dan Hawa, ini ngeles. Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan telah memperingatkan mereka akan larangan memakan buah pohon tersebut dan mereka mengetahui itu. Seperti yang tercatat sendiri dalam kitab Kejadian sebelumnya ya, yakni di Kejadian 2
pasal 16-17 yang berbunyi, "Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Nah, dan Hawa pun mengetahui larangan tersebut. Buktinya ada di Kejadian 3 ayat 2-3 yang berbunyi, "Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Nah, dari ayat-ayat tersebut jelas mereka mengetahui perintah Tuhan, tapi tetap dilanggar. Lalu mereka, maksudnya Adam dan Hawa, berdalih bahwa ularlah yang membujuknya. Ini kan jelas banget ngelesnya. Tapi bener nggak sih kalau agama Kristen suka ngajarin ngeles? Pertama, ini contoh aja ya. Larangan membuat patung ini ada di Keluaran 20 ayat 4-5. Larangan membuat patung. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Setelah melihat Keluaran 20 ayat 4-5 ini, nah justru kenapa umat Kristen sekarang membuat patung-patung Yesus kemudian memujanya? Alasan mereka adalah sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Yesus sebagai juru selamat dan lain-lain. Ini ngaku apa ngeles? Padahal perintah larangan tersebut telah disampaikan sebelumnya dan mereka mengetahui itu. Ngaku apa ngeles? Nah, yang kedua, ini contoh lagi ya. Perintah untuk bertudung atau berhijab atau menutup kepala ya. Ini ada di Korintus 11 ayat 5-6 yang berbunyi, "Tetapi setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepala, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya." Tapi kenapa justru wanita-wanita Kristen malah sebaliknya tidak memakai tudung kepala, padahal mereka mengetahui perintah tersebut? Walau alam ya, mengetahui atau pura-pura nggak tahu atau gimana gitu, walau alam. Nah, ini sebenarnya ngaku apa ngeles? Nah, dari kesemuanya saya rangkum saja ajaran untuk mencocokkan apakah ajaran mereka ini ajaran ngeles atau bukan. Dari semua hukum-hukum Taurat yang ada, mereka mengklaim bahwa hukum-hukum Taurat tersebut sudah tidak berlaku lagi. Alasan mereka karena sekarang ada perjanjian baru. Padahal Yesus sangat tegas mengatakan di Matius 5 ayat 18, "Karena Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Yesus mengatakan dengan tegas bahwa selama langit dan bumi belum lenyap alias kiamat, maka hukum Taurat tetap berlaku dan mereka mengetahui itu.
Nah, alasan mereka ini termasuk ngeles atau bukan? Dari kesemuanya, biarlah kejujuran otak dan hati yang menjawab seperti apa ajaran mereka. Kalian bisa menyimpulkannya sendiri. Pertama, saya tanggapi soal menudungi kepala wanita yang berdoa dan bernubuat, artinya pada saat beribadah. Ini adalah teguran Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita harus melihat hal ini dari kebiasaan di Yudea adalah para wanita menudungi kepalanya, sehingga begitu pula pada waktu pertemuan ibadah. Paulus meminta jemaat di Korintus yang letaknya di Yunani Selatan untuk berbuat serupa, yaitu menudungi kepalanya. Ada memang saya temui di Jakarta gereja yang dalam ibadah para wanitanya bertudung. Jadi pada waktu masuk ruang ibadah ada petugas yang memberikan tudung kepala pada jemaah yang tidak membawa tudung kepala. Namun saya lihat di gereja itu 80% jemaah wanitanya membawa tudung sendiri dari rumah. Namun hal itu tidak mutlak karena kita paham Tuhan kita adalah roh adanya, sehingga kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan Tuhan berkenan dengan penyembah-penyembah yang demikian. Tuhan kita tidak melihat fisik tapi melihat hati. Mari kita cek dalilnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dari situ jelas, yang lebih penting adalah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dengan mengutamakan yang rohani daripada yang bersifat fisik, seperti menudungi kepala itu tadi. Sekarang kita bahas mengenai hukum Taurat yang disinggung Esa tadi. Dia menuduh kita Kristen meniadakan hukum Taurat. Ini adalah tuduhan ngawur karena kita tidak meniadakan hukum Taurat, justru kita memelihara hukum Taurat yang oleh Yesus sudah direvisi dengan sangat luar biasa. Dari 10 hukum yang mengikat dengan turunannya yang rumit menjadi hanya 2 saja dan berlandaskan kasih. Kita lihat dalilnya. Kita lihat, itulah hukum kasih yang merupakan revisi dari hukum Taurat Musa. Yesus menyempurnakan 10 hukum menjadi hanya 2 saja dan berlandaskan kasih. Yang pertama dan yang terutama adalah kasih kepada Tuhan, dan yang kedua kasih kepada sesama manusia. Jadi kita mempertahankan hukum Taurat dan memeliharanya. Oke, sekian bahasan kali ini. Tuhan memberkati.